慎言。哥炼丹，这我才一品玄仙，这真是品玄仙，封天引龙，封天引龙剑诀，不知道谁能有本事，可要当心啊！多谢毕宗主。啊，是紫影龙鹰。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-603-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 602. Kemarin Sujuran ini bisa-bisanya memberikan tantangan untuk beradu pil dengan King Muyun, di mana hal itu tentu adalah sebuah kesalahan besar. Sujuran yang berhasil membuat satu pil dengan sangat mudah mulai memandang rendah Muyun. Dia yakin kalau Muyun tidaklah bisa membuat satu pun pil. Sampai akhirnya mereka semua di sini dibuat terkejut dengan Muyun yang akan membuat 3 pil sekaligus. Bahkan dia itu memperlihatkan 3 api langit miliknya. Dalam sekejap saja sebuah pancaran kekuatan pun dihasilkan, di mana itu adalah sebuah pil petaka pil peri. Tetua Wu bahkan datang secara langsung karena ingin melihat siapa yang telah membuat pil emas itu. Meskipun terlihat seperti pil yang sudah gosong, namun nyatanya memang ini adalah ciri khas sebuah pil yang mau menuju pil emas. Tetua Su sangatlah senang karena ia akan menjadi murid Muyun. Bahkan ia itu tidak mempedulikan cucunya sendiri dan memberikan Muyun sebuah token emas. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di dalam menara tersebut seketika saja muncul sebuah ledakan kekuatan yang membuat para murid terkejut. Sementara Muyun sendiri tengah melakukan penerobosan, di mana saat ini ia telah berhasil mencapai peri langit tingkat 6. Masih belum berhenti, Muyun teruslah melakukan penyerapan terhadap kekuatan di menara di sana. Ia kembali mengalami kenaikan tingkat peri langit 7. Ini teruslah berlanjut hingga Muyun berhasil juga mengalami kenaikan sampai peri langit tingkat 9. Pada puncaknya, Muyun berhasil mengalami kenaikan lagi sampai menghancurkan Papiliun Menara 3 Kutub. Dan sambutlah Muyun yang kini sudah mencapai ranah peri gaib tingkat 1. Pencapaian yang Muyun alami membuat Tetua Su senang. Ia juga sangatlah merindukan Muyun karena sudah 1 tahun penuh ia berlatih di dalam sana. Jadi dia segera mengajak Muyun untuk mencari pil-pil di Papiliun Pil. Tapi sesaat kemudian Tetua Xiao datang dengan penuh amarah karena Muyun telah berani merusak Menara 3 Kutub. Serangan yang dia berikan bisa dengan mudah ditahan oleh Chen Laofeng. Hanya saja Tetua Xiao mengingatkan betapa pentingnya Menara 3 Kutub bagi aliansi mereka. Tapi sekarang puncak menara sudah dihancurkan oleh Muyun. Ini sama saja dengan kejahatan besar yang harus diberikan hukuman. Tapi Chen Laofeng mengingatkan kalau mereka berdua saja tidak bisa menyerap kekuatan di puncak menara. Jadi tidak ada salahnya bagi mereka untuk memberikan hal itu kepada Muyun. Tetua Su sama kesalnya. Ia akan menghukum Tetua Xiao jika dia masih berani mengganggu gurunya. Bagi Chen Laofeng, Muyun keluar di saat yang tepat. Karena sekarang dia itu harus bersiap untuk mengikuti ujian Dimension Dewa Pedang, yang mana itu berkaitan dengan Jian Fengxian. Chen Laofeng tidak menduga Muyun mengenal sosok tersebut. Pasalnya, Jian Fengxian adalah sosok yang pernah mengguncang seluruh wilayah pedang. Bahkan ada yang menyandingkannya dengan sosok yang pernah mengguncang seluruh dataran alam peri, yakni Mi Tianyan. Hanya saja Chen Laofeng menyarankan Muyun untuk tidak menyebut nama tersebut di wilayah pedang. Muyun sendiri merasa yakin kalau benda yang dia cari masihlah tersimpan di Dimension Dewa Pedang. Jadi dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa mengambilnya. Tetua Su meminta gurunya untuk tidak pergi dulu, karena dia itu harus mengajarinya dalam meracik pil. Muyun menenangkannya dan memberikan sebuah resep pil yang harus dia pelajari. Jika dia berhasil, Muyun akan kembali.
Menerima hal itu tentu saja membuat Tetua Su sangat terkejut, pasalnya itu adalah resep pil peri tingkat emas. Tapi dia khawatir karena gurunya itu baru saja mencapai peri gaib tingkat 1. Jadi dia takut gurunya akan terluka di mansion Dewa Pedang. Chen Lofeng memberitahu kalau Yuan telah naik karena peri gaib tingkat ketiga. Jadi Yunlanlah yang akan menemani Mu Yun. 当年明洞剑域，暮云深岩，个炼丹，这我才一品玄仙，这真是品玄仙。 Semua orang sudah tahu kalau ujian kali ini akan diselenggarakan bersama oleh Aliansi Langit Tiga Kutub dan Sekte Bilau Huangquan. Yaitu di dalam mansion Dewa Pedang tersimpan sebuah peluang besar. Yulan sendiri mendengar kalau konon katanya Jian Fengxian adalah ketua Aliansi Yuan Hui dahulu. Yulan sendiri mendengar kalau konon katanya Jian Fengxian dan ketua Aliansi Yuan Hui dahulu adalah sahabat karib. Namun baginya ketua Aliansi Mu Yun itu bukanlah orang yang baik-baik. Terlebih lagi gurunya yakni Mi Tianyan dihabisi secara tragis. Namun sebagai murid Mu Yun itu tidak dapat bertindak apa-apa. Yunan baru ingat Mu Yun juga memiliki nama yang sama. Jadi dia yakin kalau semua orang yang bernama Mu Yun bukanlah orang yang baik-baik. Tapi Mu Yun berpikir kalau sosok itu bisa saja membalas dendam dengan caranya sendiri. Tapi karena Mu Yun sudah mati, jadi Yunlan yakin kalau dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di belakang mereka terlihat betapa kesalnya Xiao Huahua kepada Mu Yun, karena dia itu bisa dan mudah dekat dengan Yunlan. Sebenarnya dia itu memiliki banyak cara untuk bisa menghabisi Mu Yun. Sesaat kemudian tamu yang sejak tadi mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba juga, di mana Bing Yun dan para tetua lainnya telah datang kemari. Berhubung telah datang, jadi Bing Yun pun ingin memulai pertemuan, di mana mereka semua seharusnya tahu kalau penguasa mansion Dewa Pedang yakni Jian Fengxian telah meninggalkan sebuah teknik pedang, yakni teknik pedang penghancur langit pemanggil naga yang mampu memberikan wibawa langit. Kini semua itu tergantung pada siapa yang beruntung menemukan teknik tersebut dalam ujian kali ini. Mu Yun sama sekali tidaklah tertarik dengan pengunci langit dan pemanggil naga. Pasalnya yang dia inginkan hanyalah benda itu saja. Sementara itu Yulan memuji kecantikan yang Bing Yun miliki. Ia penasaran siapakah pria yang beruntung bisa menikah dengannya. Sesaat kemudian Bing Yun pun menghampiri Mu Yun, di mana tujuannya kemari tentu tidak bukan adalah untuk memberikan godaan manja kepadanya. Berhubung ujian di mansion Dewa Pedang akan sangat berbahaya, jadi Bing Yun ingin Mu Yun selalu berhati-hati. Melihat hal itu membuat Yulan kesal karena sejak kapan mereka itu sedekat ini. 风天引龙，风天引龙剑诀，不知道谁能有本事，可要当心啊！多谢毕总统。 Berhubung semua orang sudah siap, jadi saat itulah ujian di mansion pedang pun dimulai. Para murid bergegas untuk pergi, tapi Yulan melihat keberadaan dari adiknya yang tentu tidak akan ia biarkan. Sementara Mu Yun juga ikut menyusul. Bing Yun penasaran mengapa pria bertopeng tidak ikut pergi. Bagi pria itu, ia seharusnya hidup dan mati bersamanya. Tapi demi gurunya sendiri, dia itu bahkan rela mati hingga tidak tersisa. Sepertinya orang yang telah mereka bicarakan adalah Mu Yun. Bagi Bing Yun, mereka hanya perlu melihat Mu Yun yang terbang membelah langit bagaikan sosok naga. Sesaat kemudian Yunan telah tiba di sebuah tempat di mana ia tengah mencari keberadaan dari Chu Yunju. Namun di tengah semua itu, ia pun melihat sosok monster. Mu Yun memintanya untuk tetap diam. Pasalnya itu adalah elang naga. Binatang ini berada di peri tingkat emas. Jika sampai bertarung dengan elang itu, maka merekalah yang akan mati. Sementara itu, Mu Yun barulah tahu kalau Chu Yunju juga ikut kemari. Semua itu terjadi karena Chu Yunju tengah mencari Mu Yun. Ia masuk secara diam-diam untuk bisa mengikutinya. Jadi mereka harus segera mencarinya. Tapi Mu Yun memintanya untuk tidak tergesa-gesa. Namun tiba-tiba saja Chu Yulan itu malah mengkokop abang Mu Yun. 是紫影龙鹰，都跟着你，你快跟我去找他。玉竹呢？木鱼，这似曾相识的一幕。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Mereka akhirnya telah berhasil menemukan keberadaan dari Chu Yunju. Jadi karena itulah Chen Yulan segera melakukan sesuatu untuk bisa mengeluarkan adiknya dari ujian ini. Terlihat kalau Chu Yunju masihlah ingin bersama dengan Mu Yun. Semua ini bisa terjadi berkat bantuan dari Mu Yun. Jadi Chen Yulan pun berterima kasih kepadanya.
Bagi Muyun, banyak orang yang mengatakan Qin Yulan adalah gadis keras kepala. Namun sepertinya itu tidaklah benar. 这次谢谢你，什么意思？你说谁是河蚌？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.